Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agustinus Mulyono, Kepala Sekolah SMA Pangudulu Jakarta. SMA Pangudulu Jakarta ini adalah sekolah yang unik karena siswanya laki-laki semua. Mulai tahun pembelajaran 2022-2023, SMA Pangudulu Jakarta sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri berbagi. Kami akan berbagi praktek baik terkait dengan pengembangan komunitas belajar di SMA Pangudul yang sudah kami lakukan, di mana Bapak Ibu Guru berbagi praktek baik terhadap implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilakukan. Maka komunitas ini kami namakan dengan Serasi Berbatik, yaitu setiap Rabu siang berbagi praktek baik. Menuju kurikulum Merdeka tentunya juga banyak hambatan, banyak tantangan. Karena kurikulum Merdeka ini adalah hal yang baru, banyak hal yang masih harus dipelajari. Tantangannya, Bapak Ibu Guru ini supaya dapat pembekalan atau pemahaman, itu mesti mendapatkan pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya pelatihan-pelatihan itu selalu diberikan dari Dignas, ya, dari Rayon, dan juga MGMP. Namun, pada implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu Guru kami ajak untuk membuat aksi. Pertama adalah belajar secara mandiri di PMM, di platform Merdeka Mengajar itu. Kemudian setelah mempelajari apa yang ada dalam PMM, Bapak Ibu Guru kita ajak untuk berdiskusi. Maka saya mengadakan komunitas belajar setiap Rabu siang. Setelah berdiskusi, mendapatkan masukan-masukan dari rekan guru, maka Bapak Ibu Guru diharapkan membuat praktek baik terhadap implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran kepada para siswa, di mana pembelajaran yang esensial dalam kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Rabu siang, Bapak Ibu Guru berbagi praktek baik, kemudian guru yang lain itu sebagai observer dan memberikan umpan balik. Dari hasil sesi diskusi, sharing dalam komunitas belajar ini, diharapkan Bapak Ibu Guru dapat merubah cara pembelajarannya, agar pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpusat pada murid dan juga melakukan diferensiasi. Anak satu dengan anak yang lain tentunya harus dituntun, harus dibimbing dengan cara yang berbeda-beda. Dengan adanya komunitas ini, harapannya dampak baik itu dirasakan oleh para murid, sehingga bisa belajar dengan leluasa, sepenuh hati, dan juga sungguh-sungguh sesuai kebutuhannya. Karena ini adalah komunitas, tentunya karena kita guru ya, komunitas guru Pangudul ini menjadi alat pembelajaran. Dan ini sangat mendukung bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kita mempunyai sebuah permasalahan yang sama, dan dari sharing itu akhirnya terjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, bukan dari narasumber lain, tetapi dari teman sendiri yang sudah mempraktekkan. Dan ini adalah cocok sekali dengan gaya belajar kita sebagai orang dewasa, andragogi, sharing dari pengalaman, kemudian menjadi inspirasi buat rekan-rekan untuk perbaikan, untuk dijalankan di kelas. Memang tentunya banyak hal positif yang didapat ya. Jadi kalau misalnya ada sharing dari Bapak Ibu Guru mungkin terkait dengan pengelolaan kelas, terkait dengan modul ajar yang nanti akan dibuat kemudian diterapkan di kelas, itu juga tentunya sangat membantu. Untuk sharing-sharing yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, itu juga pernah disinggung tentang pengelolaan kelas yang mungkin karena karakteristik anak-anak SMA PL itu kan semuanya cowok, tidak heterogen, jadi memang ini butuh pendampingan khusus dan juga perhatian khusus. Nah, untuk tantangan-tantangan yang Bapak Ibu Guru hadapi di SMA Pangudul Jakarta itu tentunya bukan perkara yang mudah. Serasi itu setiap Rabu siang, terus berbatiknya berbagi praktik baik. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejauh apa di sana kita berbagi, karena pasti banyak guru-guru juga, teman-teman guru yang mungkin bingung mencari inspirasi buat ngapain aja, guru-guru yang lain.
Terus juga saya udah ngapain, terus jadi saya bisa nyontoh misal guru-guru yang udah senior dia ngapain gitu di si kurikulum Merdeka ini. Memang saya nggak setuju kalau ada pindah naik kelas segala macam, karena menurut saya ya memang hidup kan nggak semata-mata nilai, tapi di satu sisi ada kelemahannya. Jadi muridnya itu jadi males karena ya mau dapatnya berapa kek, mau dapatnya nilainya kecil, mau dapatnya nilai gede, ya sama-sama naik kelas, sama-sama pindah fase, itu yang menantang. Jadi menurut saya ya tantangannya murid zaman sekarang ya setelah nggak ada ranking, nggak ada lagi naik kelas, ya tantangannya murid itu bukan temannya, bukan siapanya, tapi dirinya sendiri, gimana dia mau belajar, gimana dia mau dapat nilai, walaupun dengan nilai yang sedikit dia bisa pindah fase, tapi ya itu tantangannya mengendalikan diri sendiri. Senangkepnya saya dengan kurikulum Merdeka berarti kalau murid nggak merhatiin, mereka nggak butuh pelajarannya, karena memang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau mereka merhatiin, mereka butuh pelajarannya. Di kurikulum Merdeka kita tidak dipaksakan untuk menyelesaikan materi semuanya, tidak berfokus pada materi, tapi kita berfokus pada kebutuhan anak. Selain itu juga ada tantangan anak-anak ini, karena mereka di kelas 9 waktu SMP itu belum mendapatkan kurikulum Merdeka, masih K13, mereka masih agak kaget. Ada penyesuaian adaptasi yang harus dilakukan oleh anak. Selain guru beradaptasi, anak juga butuh beradaptasi. Untuk mata pelajaran pilihan ini akan berlangsung di kelas 11 dan juga kelas 12. Disesuaikan dengan nanti anak-anak ingin berprofesi menjadi apa dan juga ingin kuliah di jurusan apa. Harus menciptakan pembelajaran yang menarik bagi mereka dan membuat mereka tuh menjadi minat. Nah, kebanyakan untuk pembelajaran sejarah itu kan sangat membosankan dan tentunya harus hafalan. Nah, untuk bisa membuat mereka itu bisa menganalisis, itu saya membuat metode detektif. Jadi mereka itu menjadi detektif, di mana peristiwa sejarah itu saya buat seperti sebuah masalah. Sehingga mereka harus mencari siapa pelakunya, lalu apa penyebab masalahnya, hingga solusinya. Jadi solusinya itu kemudian dari sudut pandang mereka dan juga dari apa yang sudah terjadi. Jadi mereka bisa mengevaluasi dan juga merefleksi sendiri tanpa saya harus menjelaskan itu. Nah, untuk penanaman nilai ini memang saya itu nggak mau terlalu banyak ceramah. Saya lebih kepada mendorong mereka, gimana mereka itu merefleksikan atau bagaimana mereka itu menangkap, menyimpulkan atau memberi makna dari kegiatan yang sudah dilakukan dari diri mereka sendiri tanpa saya yang berbicara. Kalau saya berbicara mereka akan menjiplak. Kalau mereka itu menyimpulkan sendiri, memaknai sendiri, itu lebih mengena terhadap diri mereka sendiri. Sehingga pembelajaran itu memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka. Mungkin saat ini biasa, tetapi ketika mereka nanti kuliah atau ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja, ternyata pengalaman seperti ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian praktek baik yang sudah kami lakukan dari komunitas belajar di SMA Pangudul Jakarta. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga sungguh-sungguh bisa menuntun para siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Salam bahagia.